Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Ibrahim wa ya rabba Muhammadin alaihi wa alaihimus salatu wassalam. ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Segenap para jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita masuk di tahun yang baru Masehi 2022 setelah libur dari 2021 ya. Ketemu lagi 2022. Alhamdulillah masih dalam keadaan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tetap kita istiqomah dalam berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, kembali pada hari ini di hari Jumat di dalam materi kajian pembahasan ilmu tajwid dasar ya. Kenapa dikatakan dasar? Berarti masih ada yang menengah, ada yang tinggi ya. Nanti ya lebih banyak silakan kembali untuk belajar kepada guru-guru yang lebih tinggi keilmuannya, menambah wawasan tentang bacaan Al-Quranul Karim. Tapi sebelum itu semua, ya kita belajar dasarnya dulu, agar enggak kaget nanti ketemu bahasan yang tingkat menengah, apalagi tingkatan yang tinggi gitu ya. Baik para jamaah sekalian, kita langsung saja masuk pada materi buku. Ya, sampai halaman berapa situ ya? 199. Ya, halaman 199. Ustaz. Baik, halaman 199. Saya nyari dulu nih.
Bukunya lengkap-lengkap. Ya. Halaman 199. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuki bahasan tentang Ishmam. Tentang apa? Baik, tentang Ishmam. Ya. Al-Ishmam. Secara bahasa artinya Ishmam itu moncong atau monyong. Jadi kayak orang mencium, kayak orang mengendus gitu. Orang ngendus kan ya hidungnya apa bibirnya yang maju. Nah, sedangkan menurut istilah Ishmam adalah dhammus syafataini bu'aidal iskani isyaratun bidhammi bighairi sautin wa bighairi tanaffus. Ya. Yaitu memonyongkan dua bibir tanpa bersuara dan bernafas untuk mengiringi huruf yang bersukun sebagai isyarat dhammah. Nah, jadi Ishmam itu adalah isyarat saja. Isyarat. Isyarat kalau di bacaan yang nanti akan dibaca Ishmam itu ada huruf yang berharokat dhammah. Cuma saja tulisannya enggak ditulis karena terjadinya di situ dianggap proses idgham gitu. Tulisannya ada berharokat dhammah tapi tidak ditulis. Makanya nanti untuk membedakan antara tulisan dengan bacaannya tersebut dikasih isyarat. Nah, isyaratnya itu modelnya namanya Ishmam. Apa tadi Ishmam? Ya, isyarat untuk monyong. Tentu yang monyong adalah bibir ya. Ada nggak yang monyong hidung? Iya. Banyakan orang monyong aja tuh bibir gitu ya. Nggak ada monyong aja hidung ya. Nah para jamaah sekalian, Ishmam ini karena bahasanya isyarat, ya tentunya dilihat. Ya tentunya dilihat. Nah kalau di radio begini kan kedengaran suara doang nih. Nah kalau yang di Zoom meeting mungkin masih melihat, ya masih melihat gitu. Melihat tampilan wajah, muka, bagaimana cara membaca. Nah ini yang dikategorikan muwajjah, bertatap wajah, bertatap muka. Musyafahah, memperhatikan bagaimana mimik bibir cara bacaannya. Nah kalau melalui radio, nah di sini paling hanya mendengarkan daripada suaranya saja. Maka dari itu pada waktu-waktu yang lalu makanya kita bikin adanya pertemuan. Kenapa demikian? Karena memang ada proses cara baca yang harus dipraktekkan dengan musyafahah. Dengan adanya pertemuan. Karena di situ mencontohkan bagaimana cara membaca, melihat gitu. Walaupun secara radio seperti ini dengan frekuensi yang kita pakai, insya Allah juga akan membantu dan tidak mengurangi daripada pembelajaran kita maupun niat belajar kita insya Allah. Tapi alangkah indahnya
ketika dalam proses kita belajar adanya talaqi dan musyafahah, terutama juga dalam praktek ilmu tajwid, nah itu dibutuhkan proses adanya pertemuan, bertatap wajah. Nah paling tidak nih minimal alhamdulillah ada proses kita melaksanakan kajian dengan Zoom meeting. Walaupun jauh-jauh ya, tapi masih terlihat dari wajahnya, baik yang belajar maupun yang membimbing. Nah baik, nah proses ismam ini jamaah sekalian di dalam Al-Quran, ya dalam Al-Quran yang kita baca mengikuti riwayat Hafs an Asim di dalam Thariq Asy-Syatibiyah, bacaan ismam ini hanya ada pada surah Yusuf ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11. Silakan dilihat halaman 200 ya, halaman 200. Apa saja itu bacaannya? Ya, karena cuma satu itu terdapat di dalam surah Yusuf ayat yang ke-11, proses ismam itu dibutuhkan. Ya. Apa bacaannya? Yang menjadi fokus bacaannya adalah pada bacaan la ta'man. Nah, di situ ada la ta'manna. La ta'manna. Dalam bacaan qalu ya abana ma laka la ta'man. Nah, di situ ada nun yang bertasydid. Kalau dalam mushaf standar Indonesia biasanya ya itu tertulis dengan ismam. Ya, kalau bisa melihat di sini saya akan share coba. Ya, baik. Yang di Zoom kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan Pak Ustadz, kelihatan. Tulisan apaan di situ? Ismam secara bahasa berasal dari kata syama yang artinya mencium atau menghembus. Ya. Baik, alhamdulillah. Baik, nah. Jadi ismam, sekali lagi bahwa ismam itu adalah isyarah. Isyarah untuk nanti kita membacanya dengan cara monyong lah bahasa, memonyongkan, mengumpulkan kedua bibir kita maju ke depan gitu. Nah, di dalam bacaan yang kita ikuti dalam bacaan riwayat Hafs ya, dalam riwayat Hafs untuk bacaan ismam ini berada di tengah kata dalam surah Yusuf ayat yang ke-11. Yang berwarna merah ini, nah ini adalah nanti yang akan kita coba praktekkan dalam bacaan ismam. Dalam bacaan ismam. Nah jamaah sekalian, bahwa bacaan ismam itu di dalam mushaf standar Indonesia itu umumnya bacaan ismam ditandai dengan tulisan ismam kecil di bawah kata la ta'manna. Nah, di sini. Di sini ada tulisan ismam kecil. Sedangkan dalam mushaf standar Madinah ya, bacaan ismam biasanya ditandai dengan gambar segi 4 ya, segi 4 apa bahasa ini ya, kayak wajik lah atau bahasa itu diamond ya, diamond yang diletakkan di atas katanya.
Ini mencirikan bahwa di situ ada bacaan yang disebut dengan bacaan ismam. Ya, monyongnya di situ. Baik. Nah,